Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama untuk materi akuntansi pengantar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan piutang usaha dan bagaimana cara menghitungnya. Pada materi yang pertama ini saya khususkan untuk bagaimana membahas secara dalam tentang teori piutang usaha dan bagaimana cara mengimplementasikan dan cara penerapannya di dunia bisnis. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk saudara semua dan dapat dijadikan bahan materi serta dapat dijadikan panduan saat nanti saudara mengerjakan tugas. Baik, di sini kita akan membahas pengertian tentang piutang usaha. Nah, seperti yang saudara lihat ya, piutang usaha ini berbeda dengan utang usaha. Ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa piutang usaha itu merupakan bentuk yang sudah diberikan namun belum ada pembayaran. Jadi yang punya utang adalah pembeli kita atau nasabah kita. Nah, sifatnya dari piutang usaha ini bisa dalam bentuk pemberian kredit yang diberikan kepada pelanggan ketika dia melakukan transaksi kepada kita namun belum ada pembayaran. Nah, dalam piutang usaha ini ada namanya siklus penagihan, yang mana ketika sudah waktunya jatuh tempo, pelanggan sudah seharusnya membayarkan kepada kita atas janji yang dia berikan. Nah, apa konsekuensi yang akan pelanggan terima ketika pelanggan tidak bisa melakukan dan menunaikan kewajibannya? Ya, tentunya akan ada upaya penagihan dari kita atau dari pemberi piutang. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana upaya yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menuntaskan kewajibannya dari si pelanggan. Dan piutang ini bisa kita sebut sebagai bentuk investasi bagi perusahaan dalam bentuk piutang investasi jangka pendek. Ya. Apa investasi yang dimaksud? Ya, ketika perusahaan ingin membeli saham atau membeli barang ya yang kira-kira menguntungkan namun belum ada dana sehingga mereka bisa melakukan bentuk hutang dahulu dan itu dicatat piutang oleh mereka namun kita mencatat sebagai utang investasi. Ya, jadi investasi ini bisa tidak harus dilakukan secara cash namun juga bisa dilakukan secara piutang. Nah, klasifikasi piutang usaha ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa, tapi kita tekankan di sini berdasarkan jangka waktunya saja, ya. Yang biasa terjadi di masyarakat untuk piutang jangka pendek ini, waktunya kurang lebih secara 30 hari ke bawah. Dan untuk jangka panjang, ya rata-rata 30 hari ke atas. Nah, ini kita garis bawahi di sini saja. Dan untuk pengakuan piutang usaha, ya, ini bisa diakui menjadi sebuah transaksi, ya. Transaksi bisa diakui menjadi sebuah piutang usaha ketika terjadi sebuah perjanjian kredit. Jadi kalau saudara melakukan akad jual beli kepada konsumen saudara ya, dan disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati, maka kita namakan itu sudah menjadi sebuah akad kredit ya, dan itu sudah diakui menjadi sebuah pengakuan piutang bagi yang memberikan kreditnya. Kemudian untuk pengiriman barang dan jasa, kenapa diakui sebagai piutang? Jadi kalau seperti contoh ya, saudara melakukan transaksi di marketplace atau Shopee dan sebagainya ya, itu kan saudara melakukan pembelian terlebih dahulu ya. Namun barang belum nyampe.
Dan ketika dalam bentuk pengiriman dan kita belum menerima barangnya, maka itu kita akui sebagai piutang. Karena kita sudah melakukan pembayaran, namun kita belum mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi kita juga bisa mengakui sebagai piutang ketika masih dalam proses pengiriman. Kemudian untuk pencatatan piutang yang ada di dalam neraca nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana cara penempatan atau cara untuk mentreatment piutang yang tidak tertagih ya? Apa itu yang dimaksud dengan piutang yang tidak tertagih? Yaitu piutang yang sekiranya sudah jatuh tempo namun tidak bisa dilakukan pembayaran. Ya ibarat saudara mempunyai hutang tapi tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, treatmentnya di perusahaan bagi yang tidak bisa tertagih ini ada namanya kita menggunakan metode persentase. Nah, nanti kita akan ada latihan bagaimana caranya mempresentasekan penjualan yang sekiranya tidak tertagih. Jadi sudah kita prediksi di sebelumnya bahwa nanti akan ada piutang yang tidak tertagih dan kita sisihkan dana tersebut dalam bentuk besaran persentase yang sudah kita terapkan di awal. Nah, persentase ini bisa kita terapkan pada bentuk penjualannya dan bentuk piutang. Ya, nanti akan kita terapkan di soal-soal latihan. Kemudian berdasarkan metode pengalaman. Nah, namanya pengalaman ini adalah kita sudah melihat data historis dari si nasabah bahwa nasabah itu memang mempunyai track record sering melakukan keterlambatan. Nah, sehingga berdasarkan data historis tersebut menjadi bentuk penilaian kita untuk menilai nasabah tersebut memang tidak layak untuk kita berikan kredit. Nah, sama halnya ketika saudara mempunyai seorang teman yang mempunyai track record tidak pernah mengembalikan uang ketika berhutang, ya saudara otomatis kan akan langsung memblacklist yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan memang mempunyai track record tidak pernah mengembalikan hutang atau mungkin lebih sering mangkir ketika ditagih hutangnya. Nah, ketika kita sudah mempunyai piutang yang tertagih dan seharusnya ini dihapus. Karena apa? Karena kalau tidak dihapus maka akan menjadi pemberat atau beban dalam laporan keuangan ya, yang mana ada nilai yang tak tertagih yang menggantung cukup besar yang nanti akan menjadi pembanding nilai tingkat penjualan kita yang nampaknya itu secara rasio nanti tidak bagus karena ada besaran piutang tak tertagih yang belum kita lakukan penghapusan. Namun sebelum dilakukan penghapusan, tentunya ada bentuk action ya yang dilakukan oleh seorang pemberi kredit atau perusahaan. Yang pertama jelas yaitu dengan melakukan upaya penagihan. Nah, upaya penagihan ini kan tidak serta-merta langsung bisa tertagih ya. Makanya perusahaan menerapkan berbagai macam cara bagaimana caranya melakukan penagihan yang seefisien mungkin dan bisa menekan mental seseorang untuk melakukan pembayaran. Nah, ya ini saudara bisa lihat di berbagai macam case kredit macet yang ada dan dari bentuk yang dilakukan pinjol dalam rangka menagih hutangnya. Nah, langkah yang berikutnya setelah kita melakukan upaya penagihan, kita lakukan dengan bentuk evaluasi risiko. Nah, evaluasi risiko ini dilakukan oleh perusahaan dalam menilai kelayakan kredit dari seseorang.
apabila seseorang itu dilihat dari BI checking atau OJK checkingnya memang ada catatan merah atau catatan hitam, ya tentu saja yang bersangkutan tidak akan menerima fasilitas kredit yang seharusnya dia terima. Nah, evaluasi risiko ini tidak hanya melihat dari track record di OJK checking saja, namun kita juga bisa melakukan bentuk wawancara, kita juga bisa melihat dengan analisis secara mendalam, dengan dilihat track recordnya, kemudian kita lihat di lingkungan sekitar, eksistensi perusahaannya seperti apa, kemudian dia itu siapa, itu kita harus tahu 100% bahwa yang bersangkutan itu memang layak untuk kita berikan fasilitas kredit. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk metode penghapusan piutang ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya apa ya dari yang sudah kita bahas yang sebelumnya ya tentang teori tentang piutang. Jadi piutang ini merupakan bentuk transaksi yang tidak bisa dihindarkan oleh perusahaan dalam proses bisnisnya. Nah, kita sebagai perusahaan juga harus lebih bijak dalam memberikan fasilitas piutang kepada calon debitur-debitur kita. Dan apabila kita ada di posisi yang sebaliknya sebagai seorang debitur yang mengajukan proses pinjaman atau piutang, maka ya kita harus tepat waktu dalam menunaikan kewajibannya. Ketika tagihan sudah masuk ke tanggal jatuh tempo, ya. Dan sebelum melakukan proses evaluasi kredit, sebelum memberikan fasilitas kredit, kita juga harus menganalisis risiko apabila piutang itu tak tertagih. Sekalipun kita memberikan fasilitas kredit kepada nasabah yang excellent, tidak ada jaminan yang excellent itu akan tetap excellent. Ya, maka kita juga tetap harus menggunakan analisis risiko dalam menentukan dan memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur kita. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan estimasi anggaran untuk mengcover apabila terjadi kredit macet ya. Dan karena ketika kredit macet itu kita juga harus bisa mengcover kerugian tersebut untuk menutup kerugian atau bolongnya anggaran di perusahaan kita ya. Setelah kita sudah melakukan upaya penagihan namun belum bisa ya terpaksa kita talangi dulu di perusahaan untuk menutup kebolongan anggaran tadi ya. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Nah, untuk mencatat dalam transaksi kredit ya, ini bentuknya seperti ini yang sudah kita pelajari di sebelum mid semester ya, seperti itu. Ketika pada saat penyerahan kas, ya pada saat pemberian ya kan, itu maksudnya menyerahkan uangnya ya kan kas keluar ya, maka kita catat sebagai seperti yang berikut. Dan ketika melakukan penjualan dalam bentuk kredit, ya jurnalnya seperti berikut. Dan untuk wesel ini kita tidak bahas ya. Nah, untuk penilaian piutang, yang tadi tentang bagaimana menentukan piutang dengan net reliable value itu kita tidak bahas. Tapi kita lihat contohnya sebagai evaluasi bersama ya. Nah, di sini diketahui piutang usaha senilai 100 juta ya, dan ada cadangan kerugian piutang senilai 2.500.000. Dan nilai bersih yang direalisasikan ya, yang bisa direalisasikan itu adalah sebesar 97.500.000. Nah, itu maksud yang bisa direalisasikan setelah kita kurangi dengan nilai yang tadi. Nah, untuk mencatat kerugian piutang ya, kita bisanya menggunakan persentase ya.
Tadi di awal kita sudah bahas tentang persentase berdasarkan penjualan dan berdasarkan saldo piutang. Nah, bagaimana cara implementasinya? Nah, kita lihat dari metode analisa umur piutang dulu ya. Dalam mengelompokkan piutang berdasarkan tingkat risiko, itu kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang belum jatuh tempo, artinya ya belum waktunya dia membayar. Dia sudah membayar, artinya belum jatuh tempo. Nah, ini yang terlambat. Nah, terlambat itu sudah lewat jatuh tempo, tapi dia belum bayar ya. Nah, terlambat ini kita klasifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, terlambat 1 sampai 60 hari. Kemudian terlambat 60 sampai 120 hari hingga lebih dari 120 hari. Nah, untuk tingkat risiko masing-masing kelompok piutang tersebut, nah kita asumsikan ya, ini asumsi, bukan hal yang pasti ya, hanya asumsi ya. Yang belum jatuh tempo ini misalkan ya, kita kasih nilai 1% ya. Jadi kita sudah memprediksi tingkat kerugian kita atau tingkat yang kemungkinan bisa kita realisable tadi ya, value-nya yang bisa kita realisasi adalah senilai 1%. Oke. Nah, kemudian untuk 1 sampai 60 hari yaitu 2%. Kemudian 60 sampai 120 hari 3% dan 120 hari itu nilainya 5%. Nah, kita akan menghitung berapa resiko kerugian piutang. Nah, ini cuma contoh ya. Nah, ini contoh saja. Ya. Ini kita gambarkan dalam bentuk tabel cara mengelompokkan ya kan. Ini contoh ya. Contoh, di sini ada beberapa nama nasabah. Nah, cara membuat tabelnya ya seperti itu. Nah, untuk Ali, Didi, Dodi, dan seterusnya. Nah, ini seharusnya agak turun ya. Yang Didi itu 500, yang Dodi 100.000. Ya. Jadi agak turun nih tabelnya, kurang turun. Nah, nanti di sini akan kita kelihatan dan bisa mengkelompokkan nama-nama nasabah yang terlambat. Nah, nanti kalau saudara ada PR dan bagaimana cara menyusun tabelnya ya caranya seperti ini, dan cara menulis berapa besaran persentase risikonya letaknya seperti berikut ya. Nah, untuk pencatatan kerugian piutang ini ada 2 metode. Yang pertama metode langsung dan metode cadangan. Nah, untuk metode langsung ya, cara mencatatnya yaitu langsung kita akui sebagai kerugian piutang pada piutang. Ya. Jadi langsung kita akui sebagai kerugian, langsung dianggap rugi untuk mencatat piutang. Nah, ini biasa digunakan untuk apa? Nah, pencatatan jurnal ini biasa dilakukan ketika kita akan melaporkan pajak atau pada jurnal yang baru dan benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, karena kita ibaratnya kalau sudah rugi ya sudah selesai gitu loh. Dan kenapa ketika digunakan pada pelaporan pajak itu langsung kita akui sebagai rugi? Nah, pajak tidak melihat bahwa itu cadangan atau tidak, yang ada rugi atau tidak, tertagih atau tidak. Walaupun masih ada kesempatan tertagih, tapi ketika akan melaporkan ke pelaporan pajak, maka kita catat sebagai kerugian. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk metode cadangan ya, ada dua proses ya. Proses satu ya kita mencatat kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang ya. Kita masih mencatat itu punya apa ya? Kita berprasangka baik ya bahwa nasabah itu bisa membayar. Ya, jadi kita masih mencadangkan dulu di sini, bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau saudara mencatat transaksi piutang dengan metode cadangan, ya caranya gunakan ini.
kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, dan proses kedua, apabila dari transaksi yang diproses satu itu benar-benar tidak dapat ditagih, ya, maka langsung saudara buat jurnal penutup dengan cara seperti berikut, ya, cadangan kerugian piutang pada piutang. Nah, cara ini sesuai dengan yang sudah tertera dalam standar akuntansi keuangan. Nah, ini yang biasa berlaku umum dalam bentuk pelaporan. Secara umum ya mencatatnya seperti itu. Nah, ini contoh ya, cara membuat ikhtisar akuntansi kerugian piutang dengan metode cadangan. Nah, diketahui tanggal 31 Desember dibentuk cadangan kerugian piutang 5.000, 19 September dihapuskan 3.000, tanggal 14 Desember diterima piutang yang telah dihapus 2.500. Nah, kita mulai dari tanggal 31 dulu. Nah, tanggal 31 dibentuk cadangan ya. Maka transaksinya beban kerugian piutang pada cadangan. Kemudian tanggal 19 di tahun berikutnya yaitu kan 2006 ya. Kemudian pada tanggal 19 itu karena dirasa nggak bisa bayar ya, akhirnya dihapus. Yang dihapus senilai 3.000 ya. Tadi kan cadangannya 5.000 ya. Nah, jurnalnya seperti berikut. Kemudian tanggal 14 Desember ternyata dari yang dihapus itu ada pembayaran ya di bulan Desembernya senilai 2.500. Nah, kita catat di sini ya. Pertama kita akan mengembalikan yang sudah di jurnal di penghapusan, kita balik dulu ya. Piutang ya untuk menutup jurnal yang di atasnya yaitu piutang pada cadangan senilai sama dan kita akui sebagai pendapatan ya karena dia bayar kan, kita terima kas pada piutang. Nah, jadi melakukan penjurnalannya 2 kali seperti itu. Jadi sebenarnya dari nilai tersebut masih tersisa 500 yang belum tertagih, tapi ya udah, tapi kita diminta mencatatnya hanya seperti itu aja. Nah, kita lihat di sini. Untuk menyesuaikan saldo rekening cadangan kerugian piutang ya, kita lihat dari dasarnya penjualan. Nah, tentukan besarnya penjualan kredit selama setahun. Jika nggak ada, gunakan total penjualan selama 1 periode, lalu taksirkan kerugian tersebut dengan mengalihkan persentase kerugian dengan penjualan, lalu saudara jurnal. Nah, contoh nih, misalkan penjualan kredit tahun 2005 sebesar 1 miliar, ya, dan ditaksir kerugian piutang, ya, 5%, ya, saudara kalikan aja, maka ketemu 50 juta. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, Pak, dari mana dasarnya menentukan persentase? Nah, apakah persentase itu dikira-kira atau datang tiba-tiba? Enggak, ya. Persentase ini adalah bentuk kebijakan yang diberikan oleh manajemen atau owners, ya. Jadi nilainya ini antar perusahaan ya pasti berbeda-beda. Karena ini adalah nilai toleransi yang diberikan manajemen kepada bentuk piutang tersebut. Nah, artinya toleransinya berapa? Kayak saudara memberikan toleransi kepada teman ketika pinjam uang ya. Toleransi dia nggak bisa bayar adalah kemungkinan ya 10%. Atau mungkin malah bisa 90%. Nah, saudara bisa menentukan dasar 10% hingga 90% itu kan berdasarkan data historis ya. Data historis yang sudah saudara pelajari dari mempelajari karakteristik teman tersebut ya, sehingga keluarlah angka itu. Nah, itulah yang dinamakan kebijakan manajemen dalam menentukan besaran taksasi kerugian piutang.
Dasar menentukan piutang itu ada 3 langkah yang harus saudara lakukan ya. Yang pertama, kita harus bisa menentukan besarnya taksiran kerugian piutang ya. Kemudian membandingkan kerugian piutang dengan saldo rekening cadangan. Nah yang sering lalai dilakukan perusahaan adalah kita nggak membandingkan kerugian piutang pada saat ini dengan saldo rekening cadangan. Jadi kita tidak melihat, kita nih sebenarnya punya saldo rekening cadangan berapa gitu. Kalau saldo rekening cadangan kita ini memang tidak memenuhi, ya jangan kita lakukan kebijakan cadangan kerugian piutang pada saat melakukan penjurnalan ya. Langsung kita lakukan kerugian saja. Karena kalau kita lakukan dalam bentuk pos cadangan kerugian piutang, maka ya otomatis akan menjadi beban perusahaan lagi yang mana itu harus segera ditagih sebelum dana itu masuk ya. Kalau enggak ya dia akan menjadi beban. Ya kalau kayak saudara ini masih di dalam keluarga ini belum bekerja ya. Ya secara nggak langsung saudara ini masih menjadi beban di keluarga karena ya masih minta uang dan sebagainya. Nah kalau orang tuanya bisa mengcover ya ini tidak masalah kita menjadi cadangan beban. Tapi kalau memang tidak bisa mengcover ya segera keluarkan dari kakak, suruh kerja dan sebagainya. Karena kalau tidak dikeluarkan dan segera dan suruh bekerja ya dia akan menjadi beban. Nah ini gambaran kasarnya di perusahaan seperti itu ya. Nah ini ada ilustrasi dan simulasi cara menentukan tingkat kerugian berdasarkan tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo. Nah, di sini diketahui ada PTA hingga PT Z dan tertera tanggal faktur berikut tanggal jatuh temponya. Ya. Di sini perusahaan memperoleh atau PT ABC ini contoh nih. Dia mengalihkan bentuk kerugiannya itu dari total piutangnya. Nah, contoh ya. Jumlah total piutang dari semuanya ini adalah 12.000. Maka jadi 15%-nya ini adalah nilai kerugian piutangnya ya. Nah, di sini diketahui dari PT A hingga Z ada tanggal fakturnya, tanggal terjadinya transaksi dan tanggal jatuh temponya ya. Dan di sini diketahui taksiran kerugian piutang dari keseluruhan debitur PT-PT ini ya adalah 15% kali 12.000 ketemu 1.800 itu adalah taksiran kerugian piutang dari PT-PT ini yang sudah seharusnya dialokasikan sama perusahaan yang mencatat ini. Nah, di sini ada informasi tambahan ya. Umur piutang itu dinilai jatuh tempo itu setelah tanggal 31 Desember. Ya. Jadi dimulai dari tanggal 31 Desember maka dia sudah telat. Tapi kalau belum sebelum tanggal 31 Desember maka kita belum akui sebagai jatuh tempo. Nah, ini informasi tambahannya. Sehingga kita punya taksiran persentase bagi yang belum jatuh tempo itu 10%, yang sampai dengan 30 hari lewat telatnya itu 15%, sampai yang lebih dari 30 hari itu 20%. Nah, ini simulasi asumsi aja ya. Saudara tidak terfokus pada yang informasi tabel di awal tadi. Nah, misalkan ini ya, PTA ini tepat pembayarannya. Tadi kan tanggal fakturnya tanggal segitu, kemudian jatuh temponya segitu, dan ada informasi lagi bahwa yang bersangkutan bayarnya tepat. Artinya belum jatuh tempo sudah bayar. Nah, cuman kan informasi tadi belum kita tambahkan. Nah, ini kita buat asumsi bahwa
ini sudah terjadi pembayaran. Nah, cara mencatat dan membuat tabelnya adalah seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, kemudian PTB ternyata dia lewat 30 hari dan lebih dari 30 hari, dan PT ABC yang kurang dari 30 hari, dan XYZ itu sama ya, lebih dari 30 hari ya. Sehingga ketemu nilai dari yang belum jatuh tempo adalah 2000, 30 hari 1000, dan lewat 30 hari 9000. Dan kita persentase berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat di awal tadi, bahwa nilainya adalah 10, 15, dan 20 untuk masing-masing setiap keterlambatan. Dan total yang kita sisihkan seharusnya adalah senilai berikut ya. Dari mana? Dari hasil pengalian di atas. Nah, ini adalah, sekali lagi saya ulang, bentuk simulasi pencatatan untuk melihat nasabah-nasabah yang sudah jatuh tempo dan belum. Nah, seperti ini mencatatnya. Jadi nanti kalau ada tugas, saudara mencatatnya seperti ini ya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Silakan saudara baca dan saudara selesaikan. Nih ya. Nanti ngumpulkannya kapan, Pak? Ngumpulkannya saudara nanti tunggu instruksi di grup ya. Ini saudara kerjakan dan ini juga dikerjakan ya. Jadi ada dua yang harus saudara kerjakan. Nanti ngumpulkannya setelah saya berikan instruksi tambahan di grup. Baik saudara, berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan tambahan pembelajaran bagi saudara ya. Dan ini adalah slide terakhir yang menjadi penghubung dari pertanyaan atau tugas kedua dari yang sebelumnya saya tugaskan kepada saudara. Ya, tolong dikerjakan dan tolong dikumpulkan. Ketua kelas mengkoordinir teman-temannya yang akan mengumpulkan pekerjaannya. Ya, pekerjaan saudara akan saya anggap sebagai nilai tambahan dan akan menjadi tambahan komponen penilaian dalam nilai akhir saudara nantinya. Terima kasih atas atensi yang saudara berikan. Saya tutup dan semoga dapat menjadikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.